Hai, apa kabar Aquarius? Di Januari 2024, bersiaplah untuk memperkuat diri secara emosional. Kamu akan melewati perubahan baik dan perkembangan diri. Mempersiapkan diri kamu di awal tahun ini, tahun 2024, kamu akan ditantang untuk menghadapi rasa takut terutama soal cinta. Nah, bagaimana dengan prediksi keberuntungan zodiak Aquarius di bulan ini? Aquarius sangat disarankan untuk menghadapi rasa takut soal percintaan. Tentu, cinta bisa menjadi sesuatu yang mengerikan bagi sebagian orang, terutama mereka yang pernah disakiti. Namun, kalau terlalu lama bersembunyi di balik rasa takut, kamu bisa jadi kehilangan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan. Jadi, bukalah hatimu dan beranikan diri untuk mengambil risiko. Hadapi rasa takut soal cinta dan hubungan asmara, jangan lari dari sesuatu yang berpotensi menjadi indah di kemudian hari. Rangkullah perasaan baru yang kamu rasakan. Karir Aquarius, energi baik dari planet Venus akan memberikan nafas segar bagi kehidupan profesional Aquarius di bulan Januari ini. Jangan ragu untuk berkarya, terlebih jika kamu sangat menikmati proses kreatif dalam menciptakan sesuatu. Energi positif ini diprediksi memberikan kemudahan dan ketenangan bagi kamu saat bekerja. Jika kamu tengah berupaya keras dalam mencapai target profesional tertentu, bulan ini menjadi momen yang tepat. Aquarius, kamu diprediksi akan memetik buah manis dari kerja kerasmu beberapa waktu belakangan ini. Untuk keuangan di bulan ini, kamu diprediksi akan menyaksikan pertumbuhan dan stabilitas keuangan yang telah kamu dambakan. Jadi, jika sebelumnya kamu sudah berusaha dengan keras dalam mengelola keuanganmu, kamu kemungkinan besar akan menikmati hasilnya dalam waktu dekat. Meskipun kamu berpotensi mendapatkan pemasukan tambahan, bukan berarti kamu bisa terlena. Tetaplah disiplin dalam menabung, berinvestasi, dan mengelola keuanganmu dengan baik. Jangan sampai jerih payahmu selama ini sia-sia. Selalu ingat untuk mengambil keputusan keuangan dengan baik. Dan untuk kesehatan, Aquarius disarankan untuk lebih memperhatikan kesehatan, baik mental maupun fisik. Itu bisa dilakukan dengan cara menerapkan pola hidup baru yang lebih sehat dan mindful. Tak ada salahnya mencoba yoga atau berjalan kaki setiap hari untuk menyehatkan jantung dan paru-paru. Dengan menerapkan gaya hidup ini, kamu akan bisa mempertahankan harmoni antara tubuh dan pikiran. Kesempatan baik memang menanti di segi karir, tapi bukan berarti kamu bisa mengabaikan kesehatanmu dengan terus bekerja. Tak ada salahnya untuk beristirahat dan melakukan hal-hal menyenangkan untuk menjaga kesehatan mental. Aquarius, di bulan ini kamu akan cukup menikmati hidup yang tenang. Kendati demikian, tantangan berupa masalah-masalah interpersonal dan pikiran negatif itu bisa saja mungkin hadir. Ketika kamu menemui masalah itu, fokuslah pada kenangan-kenangan indah. Meskipun kamu merasa takut untuk menjalani seluruh tantangan itu, kamu tak perlu khawatir. Ingatlah bahwa orang-orang di sekitarmu akan selalu ada untukmu. Di minggu keempat di bulan Januari terkait dengan karier, ini adalah waktu yang baik untuk membahas kenaikan gaji atau promosi jika telah tertunda dalam waktu yang lama. Menyoal keuangan, bakal ada keuntungan cukup besar untuk kamu yang berbisnis. Untuk kehidupan percintaan yang sudah berkomitmen, ini akan sangat damai dan harmonis. Banyak momen-momen hebat yang mungkin terjadi di minggu terakhir di bulan Januari. Kesehatan kamu juga akan baik, energimu tengah berkobar. Hai, apa kabar Aquarius? Kali ini saya akan bacakan zodiak Aquarius, bagaimana hubungan sensualitas Aquarius dengan zodiak yang lain, mana yang cocok di antara semua zodiak lainnya. Aquarius paling cocok dengan Aries, Gemini, Libra, dan Sagittarius. Aquarius dengan Aries.
Zodiak ini pandai berinteraksi satu sama lain saat mereka menikmati percakapan yang menggugah pikiran. Aquarius berpikiran terbuka dan Aries juga sangat terbuka dalam pendekatannya. Mereka berdua adalah pembelajar yang baik dan siap untuk saling mengajar dan belajar dari satu sama lain. Namun, mereka merasa sulit untuk menghilangkan ego mereka. Aries pendiam dan Aquarius suka bersenang-senang dan mengadopsi cara unik untuk mengesankan Aries. Mereka perlu memiliki pemahaman yang tepat untuk membangun keintiman. Tapi jika mereka berhasil melakukan hal ini, tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk mencapai kesuksesan optimal dalam kehidupan seksual mereka. Lalu Aquarius dengan Taurus. Mereka sangat bertolak belakang satu sama lain. Meskipun Aquarius fleksibel dan unik, Taurus cukup halus, lembut, dan percaya pada kecepatan lambat. Kecil kemungkinan tanda-tanda ini tertarik satu sama lain. Mereka berdua menganggap satu sama lain melekat. Tidak terlalu suka bersenang-senang dan sedikit gila. Mereka perlu melakukan berbagai macam eksperimen sehubungan dengan pengalaman seksual. Mereka bisa saling melengkapi jika sifat mereka yang berlawanan bekerja selaras satu sama lain. Jika pikiran lembut Taurus dan naluri mandiri Aquarius berada dalam kerangka yang tepat, maka kreativitas dan motivasi dapat berkembang di antara keduanya. Ini pada gilirannya akan memberi Taurus energi dan produktivitas melalui rasa saling menghormati dan keterlibatan emosional. Mereka dapat memiliki kehidupan intim yang sukses. Aquarius mencari ikatan yang tidak terikat dan lebih sedikit emosi. Taurus mencari keabadian dan keamanan. Bersama-sama mereka mencari pemenuhan kebutuhan dan tuntutan mereka meskipun sulit bagi mereka untuk menerima perbedaan. Aquarius dan Gemini, tanda-tanda ini bagus dalam interaksi timbal balik. Mereka lebih suka terhubung melalui hati daripada intim melalui tubuh. Bagi mereka, kecocokan spiritual lebih penting daripada kepuasan fisik. Mereka tertarik satu sama lain karena pemikiran rasional dan intelektual mereka. Mereka berdua mencari pasangan yang serius dan cerdas. Mereka mendambakan mitra intelektual. Mereka bisa menjalin hubungan di mana saja. Mereka tidak mempersalahkan tempat. Gemini mungkin belum dewasa, tetapi Aquarius akan membantu mewujudkan keseimbangan dalam hubungan. Dengan adanya Aquarius, Gemini merasa bebas dan aman. Mereka berinteraksi dengan baik dan memahami satu sama lain tanpa banyak penundaan. Ini membantu mereka memuaskan satu sama lain. Namun, terlepas dari semua itu, mereka mungkin kehilangan emosi yang menyebabkan kurangnya keintiman. Ini mungkin menciptakan jarak di antara mereka dan memisahkan mereka selamanya. Aquarius dan Cancer. Tanda-tanda ini berbagi hubungan yang penuh tekanan. Secara umum, Cancer itu sensitif, namun jika mereka terluka dan memutuskan untuk menetapkan batasan, mereka bisa menjadi kejam dan menjauhkan diri. Aquarius juga kaku dan keduanya merupakan pasangan yang sulit. Cancer lebih menyukai pendekatan yang lambat dalam berhubungan seks, sementara Aquarius cepat, dan mereka merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan satu sama lain. Mereka perlu menyeimbangkan pandangan mereka. Aquarius perlu memperlambat dan Cancer perlu mengambil pendekatan rasional. Mereka bisa berbagi ikatan terbaik. Mereka saling memberikan waktu berkualitas untuk bersenang-senang. Mereka juga bisa melakukan eksperimen dan improvisasi. Aquarius dan Leo. Mereka menarik satu sama lain karena tandanya berlawanan. Leo mendominasi tetapi Scorpio menang dalam hal menundukkan dominasi dan merasa bebas. Mereka tersesat satu sama lain. Meskipun mereka memiliki kehidupan seks yang sulit, pengalaman itu sangat berharga. Mereka memegang kendali dalam mengalahkan lawan. Aquarius menghargai emosi dan rasa hormat. Mereka penasaran dengan tubuh masing-masing dan merasa percaya diri satu sama lain. Matahari dan Uranus bertindak demi kebaikan mereka dan membantu mereka mengatasi rasa tidak aman. Aquarius dan Virgo. Bahkan Natal perlu memberikan dukungan yang memadai untuk hubungan seksual. Dalam kasus tersebut, tanda-tanda Virgo dan Aquarius ini memainkan peran penting karena ini juga merupakan tanda yang paling tidak cocok secara seksual, terutama disebabkan oleh sifat mereka yang berbeda. Mereka selaras secara intelektual,
mungkin tidak akur dalam hal keintiman fisik. Aquarius cukup spontan dan kuat secara intelektual untuk memahami cara kerja seks. Virgo membutuhkan banyak waktu untuk memulai dan merespon kemajuan fisik. Ini mengurangi kemungkinan membuka jalan bagi ikatan yang menyenangkan. Virgo suka berpikir banyak dan Aquarius menganggapnya membosankan. Karena mereka percaya bahwa mereka serba cepat, Virgo sering gagal bergaul dengan sifat Aquarius yang cerewet dan berorientasi pada keterlibatan langsung karena Virgo cukup pemalu dan sensitif terhadap kebebasan dalam hal tubuh. Aquarius dan Libra. Aquarius membantu Libra dalam mengekspresikan seksualitas secara maksimal. Libra cukup keras kepala, sementara Libra juga cukup khawatir dengan seksualitas mereka. Mereka tidak suka dihakimi. Di sisi lain, Aquarius tidak percaya pada pendapat apapun dan cukup berjiwa bebas. Hal ini memungkinkan Libra untuk berhenti memikirkan orang lain untuk sementara waktu. Bagi Libra, hubungan mereka bisa memberikan kebebasan dan bagi Aquarius mungkin akan menjadi rumit. Namun mereka akan dapat berkomunikasi tanpa kesulitan karena keduanya termasuk dalam elemen udara. Mereka berdua pandai bereksperimen dan mengekspresi fantasi mendalam masing-masing. Keintiman fisik mereka bertindak sebagai dasar yang kuat dari keseluruhan ikatan. Aquarius dan Scorpio. Kontak antara Scorpio dan Aquarius penuh gairah dan intensitas. Pergaulan mereka mungkin akan menjadi lebih tidak begitu baik, namun Aquarius diperintah oleh Uranus. Dan bersama dengan Scorpio, mereka membentuk hubungan yang penuh dengan permainan seks bebas tanpa batasan apapun. Menjadi tanda air dan udara, mereka saling melengkapi dalam hal emosi dan kecerdasan. Namun jika mereka mulai saling membenci, maka mereka akan melakukannya dengan sepenuh hati dan jiwa. Bagi mereka mencapai keseimbangan dalam hal rasionalitas, stabilitas emosional, dan kehidupan yang penuh gairah bukanlah hal yang mudah. Aquarius ingin bebas dari segala macam batasan, sedangkan Scorpio cukup kondisional dan posesif dalam hal seks. Mereka berdua kesulitan mengubah sifat dasar dan menjadi fleksibel. Aquarius dan Sagittarius. Tanda ini sinkron satu sama lain dan menjadi aset satu sama lain dalam kehidupan seksual. Daya tarik mereka bertahan lama dan penuh kekuatan. Ini terjadi terutama ketika Sagittarius membutuhkan pemenuhan seksualitas dan kebebasan bermain emosi, karena keduanya suka bereksperimen, berimprovisasi, dan mencoba posisi baru. Kehidupan intim mereka akan cukup seru. Mereka tidak selalu membutuhkan seks sebagai titik inisiasi. Mereka bisa mencapai kepuasan tanpa melakukan hubungan seks. Ini membuat ikatan mereka semakin dalam dan indah. Meski memiliki kepuasan dalam hubungan, mereka mungkin gagal mengorbankan gairah. Sagittarius mungkin berhasil menghadirkan kehangatan dalam hubungan. Ini mungkin tidak akan bertahan lama karena fokusnya mungkin hilang. Disinilah Aquarius terus membangun fokus dan bertindak. Namun keduanya berhasil bersikap fleksibel dalam ikatan mereka. Namun mereka mungkin terus menyaksikan peningkatan dan penurunan ikatan. Mereka mungkin selalu terombang-ambing di antara dua ujung pendulum berdasarkan emosi, perasaan, gairah, dan stabilitas. Aquarius dan Capricorn. Tanda ini memiliki banyak kesamaan. Keduanya bersifat tradisional dan membatasi karena diatur oleh planet yang sama, namun mereka berbeda dalam hal kecepatan karena elemen pengaturnya berbeda. Capricorn bersifat bertahap karena diatur oleh bumi. Mereka membutuhkan ketertarikan dan rasa hormat untuk memulai ikatan seksual. Aquarius diatur oleh udara sehingga cepat dan kurang dapat diandalkan. Namun jika digabungkan, mereka bisa dipercaya. Mereka tidak banyak berpikir dan melakukan tindakan seksual yang santai. Aquarius dan Aquarius ini berbagi ikatan seksual yang memuaskan. Tanda ini lebih menyukai hubungan seksual yang mengasyikkan. Mereka selalu bereksperimen dan mencoba cara-cara baru untuk membuat
satu sama lain bahagia. Mereka memiliki cara berpikir yang sama ketika bereksplorasi fantasi. Mereka tidak konvensional dan berada di luar batasan, keterbatasan dan kesempitan pikiran. Namun mereka emosional dan ini mungkin menjadi hambatan dalam perjalanan, dalam membangun pengalaman seksual yang luar biasa. Mungkin sulit bagi mereka untuk bertukar kehangatan sepanjang waktu. Ini mungkin berdampak pada gairah yang mereka miliki terhadap satu sama lain sehingga menciptakan kekosongan emosional. Dan Aquarius Pisces ini dikenal untuk mengembangkan kehidupan yang menyenangkan. Mereka bersama-sama untuk mengembangkan kehidupan yang menyenangkan. Aquarius berada di atas Neptunus yang merupakan planet pengatur Pisces. Mereka mungkin tidak cocok tetapi bebas dari keterikatan emosional. Jika Pisces tidak melekat dalam hal keterikatan, ada peluang lebih besar untuk mereka bersama. Pisces bisa berubah dan bersemangat tentang seks, namun Aquarius kurang antusias karena lebih rasional. Aquarius, kreativitas, pemanasan emosional, dan rasa ingin tahu akan membantu mereka menjaga kehidupan seks tetap menarik dan berorientasi pada emosi. Pisces cenderung dalam menghadapi patah hati. Mereka membiarkan emosinya mengalir tanpa menuruti rasionalitas. Nah, itu tadi hubungan kompatibilitas zodiak antara Aquarius dengan zodiak lain, bagaimana mereka terikat secara sensual, mana yang lebih bergairah atau yang datar-datar saja.